Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kota Kuno Ala Ulah, tempat terkutuk yang kini dikembangkan untuk wisata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tempat kuno atau kota kuno ala ulah, tempat terkutuk yang dikembangkan menjadi wisata. Kota kuno ala ulah adalah salah satu situs bersejarah kerajaan Arab Saudi. Menurut riwayat, kota ini dulunya dihindari oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat terkutuk. Dikutip dari Al-Mutabsal Fit Rakhik Al-Arab Qabla Al-Islam karya Jawad Ali edisi bahasa Indonesia, Kota Ala Ulah terletak di kawasan Dadan atau Dadan kuno. Di sana tempat terdapat oase dan anak sungai. Jika dari pusat kota Madinah, kota kuno Ala Ulah terletak sekitar 400 meter ke utara dari pusat kota Madinah. Sahabatku yang beriman dimanapun berada, tonton video ini agar tidak sesat dan mengetahui mengapa dikatakan tempat ini terkutuk. Ala Ulah menjadi gerbang situs bersejarah Madain Soleh yang merupakan peninggalan peradaban rakyat Nabi Soleh alaihissalam yang bernama kaum Tsamud al-Hijr. Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Panduan Haji dan Umroh untuk Wanita karya Wawai Gurratullah. Arsitektur kota kuno Ala Ulah yang dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran, dari banjir Nabi Nuh hingga Bukit Turzina karya Zaharuddin El-Fikri, bahwa kota kuno Ala Ulah adalah kota peninggalan kaum Tsamud yang pandai dalam memahat, mengukir, dan pertukangan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Araf ayat 74 yang artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada daratan rendahnya bangunan-bangunan besar dan kaum pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para arkeologi menemukan beberapa batu barang atau batu karang dari hasil budaya kaum Tsamud tersebut. Produk utama kaum Tsamud adalah barang pecah belah atau tembikar, unik dan memiliki nilai seni dengan kualitas tinggi. Peninggalan situs arkeologi di kota kuno Ala Ulah masih mengutip dari sumber yang sama
bahwa ditemukan situs arkeologi penting di kota Alaula yang telah dihuni sampai 1970, yang merupakan sebuah contoh kota Islam yang dikenali kembali pada abad ke-11 Masehi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peninggalan situs tersebut yaitu Huraibah, yang merupakan situs kerajaan Lilianid yang terdapat beberapa makam, dan situs Iqmah yang merupakan sungai atau wadi pada batunya memuat prasasti Lilianid dan Minea. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Madain Soleh menjadi situs yang terkenal di Alaula, di mana dikutip dari buku Haji dan Umroh for Women, panduan perjalanan aman dan menyenangkan, karya Indrinya R, Dani dan Hayatillah. Madain Soleh adalah salah satu situs arkeologi yang paling penting yang terletak 25 km dari utara kota Alaula. Madain Soleh dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008 dan menyajikan ratusan makam yang diukir indah dan tebing batu pasir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di kisah atau sejarah tempat yang terkutuk ini ada sebuah kisah bahwa tempat yang ini adalah tempat yang dihindari oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana menurut mitologi Arab, Alaula adalah daerah berhantu yang dihuni oleh jin dan roh jahat. Menurut sejumlah sumber, Alaula mendapat stigma sebagai tempat berhantu dan terkutuk karena berkaitan dengan kisah kaum Samud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menurut sebuah riwayat, dulu Nabi Muhammad SAW menghindari kota tersebut dengan mempercepat langkahnya saat melewatinya. Nabi Muhammad SAW pernah melewati kota Alaula saat dalam perjalanan menuju perang Tabuk antara Arab dan Bizantium, seperti yang dilansir Atlas Obscura. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kini Saudi mengembangkan kota Alaula. Pemerintah kerajaan Arab Saudi kini telah mengembangkan Alaula sebagai destinasi wisata. Menurut laporan media lokal Arab News pada 30 Agustus 2023, Komisi Kerajaan untuk Alaula atau RCU kini telah meluncurkan rencana pembangunan perkotaan untuk wilayah tengah dan selatan dalam upayanya menjadikan Saudi sebagai tujuan destinasi pariwisata global. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. RCU menyebut rencana induk baru yang bernama Prospect ini akan mengubah wilayah selatan dan tengah Alaula menjadi komunitas perkotaan dengan kualitas hidup yang sangat baik atau yang lebih baik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, proyek pengembangan Alaula ini juga menjadi salah satu agenda penting dalam visi Arab Saudi 2030, seiring dengan upaya kerajaan dalam melakukan transformasi perekonomian. Wallahu alam bisawab. Demikianlah
kisah cerita singkat mengenai kota kuno Ala-Ula, tempat terkutuk yang dikembangkan untuk wisata saat ini oleh Saudi atau Arab Saudi. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dan memberikan sebuah pembelajaran. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat tentang kisah ini, karena perlu kita ketahui, sanak saudara-saudariku dimanapun berada, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah cerita-cerita singkat tentang keislaman dan sejarah-sejarah Islam